Gus Samsudin belakangan ini menjadi perhatian publik, setelah ia berseteru dengan Marcel Radival alias pesulap merah. Perseteruan itu dipicu oleh aksi Marcel Radival atau pesulap merah yang membongkar praktik pengobatan alternatif Gus Samsudin yang ia nilai ada unsur penipuan berkedok agama. Salah satu yang dibongkar Marcel Radival si pesulap merah adalah keris petir milik Gus Samsudin yang kerap kali digunakan untuk mendeteksi santet di tubuh pasiennya. Akibat hal tersebut, masyarakat melakukan protes dan berujung pada penutupan Padepokan Gus Samsudin Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Belakangan ini Gus Samsudin kembali mencuri perhatian publik, gara-gara ia salah mengutip ayat Al-Quran ketika tampil di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Potongan video itu lalu diunggah ulang oleh akun Instagram @alanu, akun medsos yang terafiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dalam video tersebut, Gus Samsudin mencoba untuk menerangkan bahwa dalam dunia ini ada juga hal-hal gaib yang harus diimani. Penjelasan tersebut diberikan sebagai upaya untuk menerangkan bahwa hal-hal gaib itu ada, termasuk dalam praktik pengobatan alternatif yang ia lakukan. Hal-hal gaib itulah yang selama ini coba dibongkar oleh pesulap merah untuk membuktikan bahwa hal tersebut hanya sebuah rekayasa atau tipu-tipu belaka. Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya adalah tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, ujar Gus Samsudin. Ucapan inilah yang pada akhirnya direspon oleh admin akun Instagram @alanu. Menurut admin akun tersebut, Gus Samsudin telah melakukan sebuah kekeliruan, yakni salah mengutip ayat Al-Quran. Mohon maaf, kesalahan ucap adalah hal yang lumrah, tapi mbok ya jangan parah taya. Surat An-Nas adalah surat pendek yang banyak dihafal oleh anak kecil dan mereka pun tahu artinya, tulis akun tersebut mengawali postingannya. Admin akun tersebut lalu meluruskan, bahwa ayat yang disebutkan oleh Gus Samsudin bukanlah dari surat An-Nas, melainkan dari surat lainnya dalam Al-Quran. Kalau yang dikutip beliau ini, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, saja, adalah surat Az-Zariyat 56, sambungnya. Kesalahan tersebut dinilainya cukup fatal. Sebab semua ulama di Nahdlatul Ulama tahu persis ayat Al-Quran yang dikutip oleh Gus Samsudin. Karena itulah, admin akun Instagram @alanu meminta agar Gus Samsudin tidak mempermalukan dirinya sendiri, terlebih di depan netizen. Please, Gus yang kami kenal semuanya hafal surat An-Nas, mbok ya jangan malu-maluin Gus, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, mengingatkan umat muslim soal haramnya praktik perdukunan, kahanah, dan peramalan, ira'afah, dalam Islam. Hal ini dia sampaikan menyusul ramainya media sosial terkait pesulap merah dan perdukunan. Dia menyampaikan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap perdukunan dan peramalan pada 2005. Termasuk mendatangi dukun dan peramal, memanfaatkan, menggunakan atau mempercayai praktik dukun dan peramal itu juga haram. Artinya, apapun yang terkait dukun dan peramal itu, tutur dia kepada republika.co.id Ahad, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Beberapa dalil, salah satunya firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan dia mengampuni apa, dosa, yang selain, syirik itu. Bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar, surat An-Nisa ayat 48. Menurut Utang, fenomena pesulap merah dan dukun itu muncul belakangan setelah ada banyak konten di media sosial, khususnya YouTube, yang bisa mengganggu akidah. Konten-konten tersebut selama ini telah diluruskan oleh para ustadz untuk memberantas praktik perdukunan, hanya saja, sekarang ini juga dilakukan oleh pesulap merah. Pesulap dan dukun juga sama-sama punya trik, bedanya, pesulap untuk hiburan, sedangkan dukun untuk pengobatan atau hal lain yang sifatnya gaib atau supranatural, tutur dia.
Utang menjelaskan, praktik perdukunan atau peramalan memang akan selalu ada dan berkembang. Iblis telah berjanji untuk menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Artinya, sampai hari kiamat tiba, perbuatan syirik, termasuk praktik perdukunan dan peramalan, akan selalu ada. Kalaupun dakwah dilakukan dengan hebat, bukan berarti perdukunan akan hilang. Maka bagi MUI, bagaimana mereduksi pengaruh praktik dukun dan peramal ini agar jangan sampai mengganggu akidah umat muslim, tuturnya. Para ulama maupun ustadz, lanjut utang, mengemban tugas untuk menjaga akidah umat dari perbuatan syirik. Termasuk pengaruh dukun dan peramal sebab upaya penyesatan umat itu akan terus ada. Apalagi, di Indonesia, dia memperkirakan ada banyak aliran sesat yang kemudian bermetamorfosa. Belum lagi aliran kepercayaan yang terkadang berpenetrasi ke masyarakat muslim, ini menjadi masalah karena ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk perdukunan yang akarnya adalah tradisi masyarakat setempat, dari zaman dulu dibuat sedemikian rupa sehingga berkembang sesuai perkembangan zaman, ujarnya.